Oke. Jadi di sini untuk mencari dari sigmoidnya itu sudah ya sini ya. Untuk mencari sigmoidnya sini sudah. Nah, sekarang untuk mencari error. Untuk mencari errornya itu kita menggunakan rumus nilai dari X1-nya, X1 atau yang awal, inputan awal banget, yang paling depan, dikurang dengan nilai dari sigmoidnya, sigmoid yang Y ini, menggunakan nilai sigmoid ini ya. Saya lihat sini kan untuk rumusnya. Nah, di sini E7 berarti E7 nilai bukan X1 apa targetnya, ya targetnya itu atau T, targetnya dikurang, maaf ya tadi ada kesalahan. Targetnya inputnya tadi kan 000 000, berarti targetnya itu 1 apa namanya 000 berarti targetnya 0. Dia kalau salah satunya beda berarti baru inputnya 1, kalau sama inputannya baru dia 0. Nah, bisa dilihat ya, targetnya 0 dikurangi dengan Y sigmoid Y nya ini, sigmoid ini dikurang dengan 0,509 hingga mendapatkan hasil min 5,972. Oke, lanjut. Jadi di sini untuk sudah mendapatkan errornya. Sekarang mencari lossnya. Lossnya itu 0,5 dikali nilai dari ini, yang ini, nilai dari error ini dipangkatkan 2. Oke, sehingga mendapatkan hasil 0,13006. Oke, sini dan untuk error O. Jadi delta output untuk menghitung gradient output layer. Nah, jadi di sini rumusnya itu hampir sama sih dengan yang ini, error O nya. Terus delta WH1O, jadi di sini jadi di sini delta hidden 1, delta hidden 1 error dari output dilarikan mundur ke hidden layer. Nah, jadi di sini ada rumusnya juga untuk mencari ini. Ada B3. Jadi fungsi dari dolar ini adalah untuk mengunci dia ya. Kalau misal kita drag dia tetap berada di B3 ini. Nah, jadi di sini ada B3. B yang ketiga berarti ada di atasnya yang sudah diinisiasikan. Nah, B3 itu adalah learning rate-nya atau alfanya ya, learning rate 0,5000 dikali dengan W7. W7 nya ini bisa dilihat error ini dikali T7. T7 adalah error dari sigmoid Y nya, terus dikali 1 kurang T7, 1 dikurang T7 ini kurang dari ini, lalu dikali dengan J7.
D7 nya itu adalah sigmoid H1. Jadi untuk mencari delta WH1 nya, kalau untuk mencari delta WH2 nya, berarti delta WH2 atau delta hidden H2 error dari output dilarikan mundur ke hidden layer. Berarti si ini kan tadi menggunakan sigmoid 1 ya, sigmoid H1, berarti dia nih menggunakan sigmoid H2 nya berarti. Nah, di sini bisa dilihat ya. Bentar. Oke, bisa dilihat di sini. Ini learning rate-nya di sini ada tadi learning rate. Nah, nilainya 0,500. Oke. Eh 0,500 dikali W7. W ini masih menggunakan error O ini, terus dikali dengan sigmoid Y, terus 1 dikurang sigmoid Y dikali dengan sigmoid H2 nya. Oke, sehingga mendapatkan hasil di sini ada 0,02868 di sini. Nah, untuk delta B ini adalah delta hidden layer H2, berarti dia untuk biasnya. Berarti dia itu dikalinya nanti menggunakan si BO ini. Berarti di sini rumusnya berarti, bentar, kenapa dia ke bawah lagi? Scroll. Sini nah, bisa lihat nilai dari learning rate tetap digunakan learning rate. Jadi di sini delta B berarti learning rate dikali dengan W7 atau error O dikali dengan learning rate dikali dari ini dikali W7 error O dikali dikali sigmoid Y, terus ditambah dengan 1 dikurang nilai dari baru 1 dikurang T7. Oke, berarti untuk biasnya itu dia tidak dikali dengan bias. Oke, dia tidak dikali dengan bias, hanya sampai 1 dikurang 7 saja. Sedangkan untuk mencari delta WHO, WH1, WH2 nya ada dikali dengan nilai dari sigmoid H1 dan kali dengan sigmoid H2. Sedangkan untuk biasnya itu hanya sampai hanya sampai 1 kurang 7 saja, tidak dikalikan dengan bias O nya itu. Tadi ada kesalahan tadi untuk yang awal, kekeliruan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mencari error H1 di sini rumusnya bisa lihat sini bentar. Nah, delta hidden 1 error dari output dilarikan mundur ke hidden layer. Nah, di sini sama juga delta H2 untuk dilarikan hidden layer. Nah, error H1 ini didapatkan nilainya dari W7, berarti W7 nilai dari error O ini dikali dengan P7. Nah, bisa dilihat di sini untuk P7 nya itu yang ini ya. Nah, bisa lihat errornya ini 1, berarti delta ini apa namanya, ada error ini dikurang dengan dikali dengan yang bagian sini. Nah, sini error ini dikali dengan WH1. Di sini untuk error 1, untuk error H2
berarti dia error ini dikali dengan WH2O. Oke, untuk error O nya. Nah di sini ada delta Wx, di sini delta Wx1H1. Nah di sini untuk rumus mencari delta Wx1 min H1 tetap menggunakan learning rate ini sudah diinisiasikan awal. Di AA7 di sini AA7 ini error 1 ini dikalikan dengan J7 tadi kalau nggak salah J7 tadi J7 ini sigmoid H1 baru 1 dikurang sigmoid H1 lagi baru dikali dengan C7 nya itu adalah X1 ya. Oke, nah sini nilainya adalah 0 karena nilai dari semua ini yang depan ini dikalikan dengan C7, sedangkan nilai dari C7 itu adalah 0, makanya dia sini nilainya 0 karena karena mau berapapun kalau dikalikan dengan 0 maka nilainya itu tetap 0. Oke, selanjutnya mencari delta Wx1H2. Jadi sini untuk hidden layer yang keduanya. Jadi di sini sama saja nilainya 0 karena dikalikan ya. Tadi yang satu ini kan menggunakan error ini, tadi dikalikan dengan X1. Jadi perbedaannya di sini untuk mencari yang sini dia menggunakan inputan X2, X2-nya itu 0 juga. Ya, dia masih menggunakan ini. Dia masih menggunakan masih menggunakan X1, tapi dia bedanya tadi kan yang awal menggunakan sigmoid H1, tapi dia yang sekarang yang barusan ini yang delta untuk Wx1H2 nya itu menggunakan sigmoid H2. Nah nilainya tetap 0 karena dikalikan dengan C8 X2 nya itu, karena C8 itu adalah X2, jadi inputan pertama untuk X2 itu adalah 0 ya, makanya hasilnya 0. Oke, selanjutnya di sini ada mencari delta Wx2 untuk berarti H1, berarti untuk yang kedua, untuk bobot yang kedua W2 menggunakan ini untuk hidden layer yang pertama. Nah jadi di sini tetap 0. Kenapa? Karena inputannya itu untuk keduanya juga 0 ya, dengan rumusnya sama rumusnya tadi kayak yang cari delta Wx1H1, cuman perbedaannya dia menggunakan error. Tadi kan yang pertama menggunakan error H1, berarti untuk yang kedua ini dia menggunakan error mungkin masih dia menggunakan error ini harusnya. Oke, jadi perbedaannya di sini dia hanya menggunakan output yang ini, inputannya menggunakan input X2 aja, itu perbedaannya. Untuk yang lainnya sama. Oke, selanjutnya untuk mencari delta Wx2 nya, oke, untuk mencari delta Wx2 nya nilainya juga tetap ini. Sorry, tadi ada kesalahan, kita ulang ya. Jadi untuk delta Wx1H1 dia menggunakan error ini dikalikan dengan inputan pertama X1 dikali 1 kurang X1 dikali J ini sigmoid H1 baru dikali dengan 1 kurang sigmoid H1 dikali dengan X1 inputan pertama.
nilainya 0. Jadi untuk mencari delta Wx1H2 nya dia menggunakan error yang kedua. Oke. Begitu juga yang sini dia menggunakan error yang pertama dulu, kan learning rate dikali error pertama, error H1, terus dikalikan dengan dikalikan dengan sigmoid H2, terus dikali 1 kurang sigmoid H2, baru dikali dengan X2 yang awal, Oke. Jadi kalau untuk mencari Wx2H2 nya dia menggunakan error H2. Oke, seperti itu. Tadi ada kesalahan yang pertama. Nah, untuk mencari delta BH1 rumusnya itu hampir mirip sama yang mencari delta Wx1H1, cuman perbedaannya sini dia hanya sampai sini, tidak mengalihkan dengan biasnya atau bias awalnya. Seperti itu. Oke, lanjut cari delta B2H2 juga begitu. Nah, jadi di sini ada update W1H1 baru. Oke, sini barunya itu untuk mencari WX1 baru, WX1H1 yang baru seperti ini. Dia menggunakan rumusnya itu F7, berarti F7 nya F7 mana dia, F7. Nah, nilai ini ditambah nilai dari W1H1 ditambah dengan AC7 berarti AC7 sudah AC7 di sini ditambah dengan delta WX1H1 nilainya di 0,500. Oke, bobotnya tetap sama dia. Kenapa? Karena sini AC7-nya itu adalah nilainya 0. Oke. Untuk mencari WX2H1-nya di sini menggunakan G7 berarti W2H2. Cari dengan W2H2. Oke, bisa lihat ditambah dengan AE7 adalah delta WX2H1-nya. Nah, untuk mencari BH1 baru, dia rumusnya itu H7 berarti bias ini, BH1 ini ditambah dengan delta BH1 delta BH1 dikali dengan AG7 berarti delta BH1. Oke. Nah, untuk mencari WX1H WX1H2 baru, jadi rumusnya itu K7 berarti K7. Kita kembalikan ke sini K7, kita cari K7. Cari K7. Oke. K7 di sini ada K7 nilai dari W1H2. Oke, ditambah dengan delta 2H1 AD delta WX1H2 ini ya, dengan ini untuk mencari WX1-nya. Kalau untuk mencari WX2 nya berarti nilai dari ini, nilai dari L7 berarti W2H2
ditambah dengan nilai dari si delta Wx2 H2 nya. Oke. Nah, untuk BH2 yang baru BH2 yang baru ini menggunakan rumus M, berarti dia ngambil ini nilai dari BH2 nya ditambah dengan ini menggunakan delta B H2, berarti ya dia menggunakan rumus ini AH AH7. Oke. Sini ada AH ini 7. Oke. Seperti itu. Nah, untuk rumus yang selanjutnya, untuk mencari selanjutnya itu WH1O baru. Jadi rumusnya P7 ditambah X7. Oke. P7 berarti kita ambilkan nilai yang P7 ini, WH1O ini dikalikan ditambah dengan X7. Nah, X7 nya itu nilai dari ini delta WH1O. Begitu juga dengan untuk mencari WH2O, berarti dia menggunakan si WH2O ditambah dengan si si ini delta WH2O. Berarti untuk BO baru berarti dia R7. Nah, bisa dilihat di sini R ke-7 berarti ini BO ditambah dengan Z7. Z7-nya yaitu delta BO. Oke. Nah, di sini ada kelas, ini kelas. Berarti di sini nih kayak ini apa namanya? Dia ada request if then if n-nya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kelas sama dengan 1 jika Y lebih dari threshold. Thresholdnya sudah diinisialisasikan di atas kalau nggak salah tadi, threshold ya. Nah, ini threshold sama dengan 0,500. Oke. Kita ulang, sini bisa lihat kelas sama dengan 1 jika nilai, berarti si ini nilai kelasnya itu akan menghasilkan 1 jika nilai dari Y ini bisa dilihat di depan Y ini. Nah, segmen ini Y ini segmen ini lebih besar dari 1. Tapi jika dia kurang dari 1 maka nilainya itu adalah 0. Bisa lihat sini threshold, selain itu 0. Oke. Jika Y-nya kurang dari sama dengan threshold. Oke. Bisa lihat kenapa dia nilainya 1 di sini, karena si Y ini dari Y ini lebih besar dari threshold. Bisa lihat thresholdnya itu 0,50. Terus kalau nilai dari Y-nya itu adalah 0,509. Oke. Dia lebih besar sedikit, makanya dia hasilnya di sini 1. Nah, untuk mencari correct, sini correct itu bernilai sama dengan nilainya itu 1 jika kelas sama dengan target. Dia akan bernilai 1 jika si kelas ini sama dengan nilai targetnya. Target berarti target yang awal ya, target ini berarti sama dengan 0. Berarti kalau tidak sama dengan target berarti nilainya 0. Dia akan bernilai 1 jika si kelas ini sama dengan si targetnya. Oke. Bisa lihat, bisa dipahami ya. Nah, ini bisa ada rumusnya if E7 untuk J sama dengan AR7 akan menghasilkan 1 jika tidak menghasilkan 0, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada di sini dipakatkan 2 semua ini. Oke. Selanjutnya kita mencari yang bagian
Yang bagian untuk data kedua, yang barusan masih untuk bab data yang pertama ya. Sekarang kita cari data yang kedua. Sini rumusnya sudah di sini. Untuk nilai dari W1 H1 nya menggunakan nilai yang di sini, ini juga menggunakan nilai yang di atas, yang ini juga menggunakan nilai yang sini. Dan untuk rumusnya, untuk mencari yang ini, untuk nilai W1 H1 nya yang data yang kedua ini berarti diambil dari A17 AI7. Sini bisa dilihat AI7. Nah, di sini berarti menggunakan nilai dari WX1 H1 baru. Nah, untuk untuk WH2-nya ini, WH2 H1-nya menggunakan dari AJ7. AJ7 itu nilai dari WX ini WX2 H1 baru. Nah, untuk yang ini, yang BH1-nya berarti menggunakan AK7. Oke. AK7 itu adalah WX1 B, mana dia? AK ini, oke. BH1 baru. BH1 baru. Oke. Kalau untuk nilai yang bagian sini, W1H2-nya berarti dia menggunakan WX1 H2 baru, sedangkan yang ini WX2 H2 baru dan ini BH2 baru. Menggunakan di situ, oke. Sekarang mencari dari ZH1-nya. Di sini berarti dia menggunakan rumus C8. C8 ini nilai dari inputan pertama dikali dengan si W1H1 baru ditambah dengan X2, data kedua X2 ini dikali dengan G8, yaitu W2H2 yang ini, terus ditambah dengan BH1-nya. Oke, BH1-nya ditambah dengan ini sehingga hasilnya min 0,625. Nah, untuk mencari sigmoidnya rumusnya masih sama, 1/1 plus EXP min I8 ini dikurang dengan ini, oke. Nah, bisa tadi saya sudah bilang tadi untuk W1H2-nya diambil nilai dari si WX1H2 baru. WX1H2 baru di sini bisa dilihat nilai dari WX1 mana ini WX1 ini WX1H2 min 0,300. Nah, di sini bisa dilihat ya min 0,300. Oke. Untuk nilai yang W2H2-nya yaitu WX2H2 baru dan BH2-nya juga dari BH2 barunya. BH2 baru. Nah, untuk mencari ZH2-nya rumusnya itu masih C8. C8 ini untuk input ini. Inputan dari ini 0 dikali dengan K8 berarti dengan bobot yang ini, bobot W1H2 ini ditambah dengan inputan kedua dikali bobot yang ini, bobot kedua untuk hidden layer kedua, baru ditambah dengan bias untuk hidden layer yang kedua, sehingga menghasilkan 0,6378 ini. Begitu juga untuk yang ini sigmoid H2 sigmoidnya itu 1/1 ditambah EXP min N8
min ini ya, min dari ini dikurang dengan ini. Nah, untuk mencari WH1O nya itu nilainya dari AO7. AO7 saya lihat di sini AO7 nya AO7. Nah, di sini bisa lihat AO7. AO7 berarti nilai dari WH1O baru. Terus nilai dari WH2O nya berarti WHO2 baru. WH2O baru. WH2O baru. Nah, di sini. Itu juga dengan BO ini berarti dari BO baru di sini. BO baru. Oke. Nah, untuk mencari ZO-nya kita menggunakan data dari J8 berarti nilai dari sigmit 1 seperti langkah yang awal tadi, cuman kita menggunakan ini. Berarti dia menggunakan sigmit ini, nilai dari sigmit H1 nya dikali dengan yang ini, bobot yang ini, baru ditambah dengan sigmit 2, nilai dari sigmit 2 yang ini, sigmit yang ini dikali bobot ini, baru ditambah dengan bias ini. Oke, sehingga menghasilkan yang ini, ZO ini. Untuk mencari sigmoidnya juga dia masih 1/1 ditambah SPS, cuman menggunakan ZZ ini, S8 ini. Oke, nilai dari si ini. Selanjutnya di sini ada error. Errornya itu di sini E8 dikurang T8. Di sini ada T8-nya. Targetnya tadi. Di target. Nah, oke. Target dikurang ini, terus loss-nya itu 0,5 dikali seperti mencari loss dipangkatkan 2. Oke, seperti itu. Juga untuk yang seterusnya masih sama. Sampai sini untuk mencari sini ada cari total ini asis ya. Jelas adalah sum P7 sampai P10. Berarti sum berarti nilai ini P7, total lossnya itu P7, loss ini ditambahkan semua sehingga mendapatkan ini ya, saya misalkan hasil ini. Terus kalau rank P ini dari P7 ini sampai 7 ini. Oke. Nilai dari lossnya tadi. Di sini ada MSE. Ini MSE nya berarti U7 dipangkatkan 2, U7 ini dipangkatkan 2. Ini untuk ini dipangkatkan 2 semua, dipangkatkan 2 semua. Dan ini adalah untuk MSE nya, dan ini hasil dari akurasinya. Oke. Untuk mencari data yang selanjutnya, dia menggunakan cara mencari data seterusnya ini, yang ke bawah ini. Dia menggunakan cara mencari yang bagian ini ya, bagian yang data kedua ini, tidak menggunakan data yang pertama ini. Kalau data yang pertama kan dia masih mengambil data di bagian sini yang sudah inisiasi nih. Kalau data yang ini kan sudah mengambil data yang bagian dari data sini semuanya. Oke. Cuman yang diambil di sini adalah layering rate sama thresholdnya aja, seperti itu. Jadi itu untuk sedikit penjelasan mengenai training sort, hidden layer, dan backward propagation dasar 2 epoch. Oke. Jadi di sini masih banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.